Kita mau coba gabungkan itu antara krisis pengetahuan, kekurangan pengetahuan, dan keterpurukan bangsa. Apa yang menyebabkan bangsa terpuruk? Karena pemimpinnya nggak berpikir. Itu intinya. Akibatnya, skala kecerdasan kita, Indonesia itu rata-rata IQ-nya 70,8. Karena nggak ada undangan berpikir. Orang berpikir dilarang. Orang berusaha untuk memperdebatkan masa depan dianggap sebagai bahaya politik identitas. Persahabatan itu adalah hak setiap warga negara, lepas dari soal agama, etnis segala macam. Tapi justru negara itu memprovokasi supaya jangan bersahabat antar agama, jangan bersahabat antar etnis, jangan bersahabat antar kelas. Diam-diam itu yang sedang terjadi di kita, sehingga terjadi ketegangan sosial. Kita ingin kembangkan persahabatan, persatuan yang basisnya perbedaan. Karena fakta antropologi bangsa ini adalah perbedaan. Demi perbedaan kita memerlukan persatuan. Kalau negara bilang demi persatuan tidak boleh ada perbedaan, itu namanya dungu. Dari awal kita berbeda. Kalau berbeda dianggap teroris, kalau berbeda dianggap ekstremis. Padahal antropologi bangsa ini disusun berdasarkan ontologi perbedaan. Jadi justru karena ada perbedaan diperlukan persatuan. Bukan dibalik, demi persatuan nggak boleh ada perbedaan. Kita hidup di dalam semacam republic of fear. Kita cemas terhadap keadaan. Kita nggak tahu pasti. Keadaan itu membuat kita seolah-olah nggak ada harapan lagi. Nah, jadi di Bondowoso ada optimisme bangsa ini bisa ditemukan kembali. Apa yang mesti kita temukan? Akal pikiran. Dan hanya demi itu kita bisa membayangkan Indonesia. Kita bisa membayangkan Indonesia kalau ada pertumbuhan pikiran di semua sekolah. Nah, prinsip pertama dari setiap murid adalah takwa pada gurunya itu. Kata murid dalam bahasa Inggris namanya disciple. Dari kata disciple turun kata disiplin. Disiplin itu di dalam bahasa Arab namanya mengerti karena itu menjalankan. Itu namanya takwa. Bukan sekedar tunduk. Karena mengerti maka menjalankan. Apa yang mesti dijalankan? Harapan. Apa yang mesti dijalankan? Kemampuan untuk mengevaluasi keadaan. Nah, karena itu tidak mungkin pesantren itu dipisahkan dari politik. Justru di pesantren diajar metode kritis. Dan di dalam politik, kalau kita berhenti kritik, maka akan timbul monster-monster di istana tuh. Jadi sangat kontekstual kalau kita pastikan bahwa tugas dari pesantren adalah menghidupkan harapan bahwa akal bisa diproduksi ulang. Karena selama 7 tahun ini akal kita tidur, akibatnya monster oligarki hidup, beroperasi di malam hari itu. Itu yang menerangkan kenapa bangsa ini nggak bisa bertumbuh berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Di zaman Pak Harto, harta kita dikuras oleh konglomerat. Tapi yang balik ke negara masih 33%. Pak Harto kasih konsesi-konsesi. Yang balik ke negara 33%. Zaman Pak SBY, yang balik tinggal 28%. 25-28%. Zaman Pak Jokowi, tinggal 8%. Itu data primer. Itu disebabkan karena desain ekonomi, desain kebijakannya bobrok. Itu yang diperlukan supaya kita paham bahwa arah bangsa ini betul-betul ada di dalam semacam kecemasan. Tetapi kecemasan itu kita butuhkan supaya kita bisa bikin evaluasi diri. Di dalam Al-Baqarah ayat 155 dikatakan, kami akan memberikan ujian, akan memberikan tantangan, yaitu sedikit ketakutan, sedikit kecemasan, sedikit kemiskinan, supaya kita bisa berpikir bahwa kita diberi sepenuhnya oleh alam semesta kemampuan untuk mengatasi kecemasan itu, mengatasi ketakutan. Nah, saya menganggap sekali lagi bahwa di dalam persahabatan keberagaman itu ada hal yang bisa kita share sama-sama, yaitu keprihatinan terhadap keadaan dan harapan untuk memperbaikinya. Quran adalah petunjuk. Semua ayat kitab suci adalah petunjuk yang harus dibaca dengan otak. Itu intinya, karena kita makhluk yang berpikir. Tentu petunjuk untuk paling tidak mengurangi kebatilan, menghilangkan kemungkaran. Paling nggak itu lebih dahulu deh. Kalau belum bisa memproduksi kebahagiaan. Penguasa harusnya paham ayat itu. Amar ma'ruf nahi munkar itu pertama ayat untuk penguasa. Kenapa? Karena mereka yang potensi untuk menghasilkan ketidakadilan. Mereka yang potensi untuk merampas kebahagiaan. Itu ayat untuk para penguasa. Yang anehnya, penguasa ceramain itu ke kita. Rakyat tidak punya potensi untuk berbuat ketidakadilan. Hanya negara yang berpotensi membuat ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu yang saya terangkan tadi bahwa indeks kecerdasan bangsa ini drop
Di Asia, Indonesia itu nomor 30 dari 32 negara. Paling bawah kecerdasannya. Padahal konstitusi kita menugaskan presiden untuk menghasilkan dua hal. Cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Dua-duanya tidak dilakukan. Jadi itulah hak dari kita di sini untuk mempersoalkan ketidakadilan itu. Sebaiknya ada upaya untuk mengkritisi dari kalangan akademisi.